Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas biologi E ingin mempresentasikan tokoh muslim dan warisannya di bidang sains. Tokoh yang kita ambil yaitu Ibnu Sina. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Mazanur Sabrina, NIM 168. Saya Jovita Dwi Nur Kumalasari dengan NIM akhir 157. Saya Nia Masratul Handayani dengan NIM 134. Saya Nur Sofian dengan NIM 159. Ibnu Sina, Bapak Kedokteran Modern dan ilmuwan muslim terkemuka. Ibnu Sina adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah sains dan kedokteran. Ia dikenal sebagai Bapak Kedokteran Modern dan dikenal luas di dunia muslim maupun barat. Presentasi ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam kehidupan, karya besar, dan warisan panjang Ibnu Sina terutama di bidang ilmu sains. Relevansi Ibnu Sina tetap terasa sampai hari ini, terutama dalam bidang ilmu kedokteran dan filsafat. Ia memberikan fondasi kuat untuk perkembangan ilmu sains modern dengan pendekatan sistematis dan ilmiah. Biografi Ibnu Sina lahir di Afsana dekat Bukhara, wilayah yang kini termasuk Uzbekistan, pada tahun 980 Masehi. Ia berasal dari keluarga terpandang yang sangat menghargai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada usia sangat muda, Ibnu Sina menunjukkan bakat luar biasa dalam belajar, termasuk menghafal Al-Quran dan mempelajari filsafat, logika, serta matematika secara mendalam. Kecerdasannya memungkinkan dia menguasai ilmu kedokteran di usia muda, bahkan sebelum beranjak dewasa. Hal ini membuka jalan baginya untuk menjadi salah satu ilmuwan paling terkemuka di zamannya. Karya monumental Ibnu Sina. 1. Ada Al-Hanum fi Al-Tibb, The Canon of Medicine. Al-Hanum fi Al-Tibb menjadi referensi utama di universitas-universitas Eropa selama lebih dari 6 abad dan tetap relevan hingga abad ke-17. Terdiri dari 5 bagian utama, yaitu membahas tentang teori dasar kedokteran, farmakologi, diagnosis, dan pengobatan penyakit, serta penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup. Yang kedua ada kitab Al-Shifa, The Book of Healing, merupakan karya filsafat terbesar Ibnu Sina yang mencakup logika, fisika, matematika, dan metafisika. Kitab ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan filsafat Islam dan berpengaruh besar terhadap pemikiran Eropa pada abad pertengahan. Yang ketiga ada Al-Isyarat wal At-Tanbihat, petunjuk dan peringatan. Karya ini berisi ringkasan pemikiran filsafat Ibnu Sina, ditunjukkan untuk para pelajar tingkat lanjut yang membahas berbagai aspek filsafat, termasuk logika, metafisika, dan etika. Yang keempat yaitu An-Najat, keselamatan, merupakan ringkasan dari kitab Al-Shifa. An-Najat ditunjukkan untuk pembaca yang ingin memahami dasar-dasar filsafat dan ilmu jiwa. Buku ini membahas logika, fisika, dan metafisika dalam format yang lebih ringkas. Kelima yaitu Fi Aqsami Al-Ulumi Al-Aqliyah, klasifikasi ilmu pengetahuan nasional. Dalam karya ini, Ibnu Sina mengklasifikasikan berbagai cabang ilmu pengetahuan rasional, termasuk logika, matematika, dan fisika. Buku ini menunjukkan pendekatan sistematisnya dalam memahami dan mengorganisasi ilmu pengetahuan. Kontribusi di bidang sains. Dalam bidang kedokteran, Ibnu Sina berkontribusi dengan menulis kitab kedokteran yang terkenal yaitu Al-Qanun fi Al-Tibb, serta menekankan pentingnya observasi dan eksperimen. Dalam bidang filsafat, Ibnu Sina mempelajari dan mengembangkan filsafat Aristoteles serta memberikan kontribusi pada bidang logika, metafisika, dan etika. Ibnu Sina juga berkontribusi menulis buku-buku tentang matematika, termasuk geometri dan trigonometri. Pengaruh jangka panjang hingga saat ini. Menjadi simbol ilmu pengetahuan dan kedokteran Islam klasik, mempengaruhi kurikulum pendidikan kedokteran di berbagai negara muslim. Selanjutnya, namanya juga digunakan untuk nama universitas, rumah sakit, hingga institusi riset di banyak negara. Karya Ibnu Sina diterjemahkan ke dalam Latin, Ibrani, dan bahasa Eropa lainnya pada abjad pertengahan. Ia menjadi jembatan penting antara ilmu pengetahuan Yunani kuno dan Renaissance Eropa. Universitas-universitas di Eropa menjadikan karyanya bahan ajar wajib sampai ke abad 17. Itulah presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.